Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru. Kita bersyukur boleh mengawali tahun ini di rumah Tuhan. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Hari ini, pagi ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Dan oleh karena itu dengan penuh keyakinan kami membuka ibadah ini, bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita, karya ciptaan tangannya. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi siang hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru 2023. Kita boleh bersyukur, kita boleh sama-sama beribadah di hari pertama di tahun yang baru. Boleh kasih salam kanan kirinya, selamat tahun baru. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita mau siapkan hati. Kita mau kasih pujian penyembahan kita yang paling baik buat Tuhan kita. Kalau sepanjang tahun 2022 Tuhan boleh menyertai kita, maka di tahun ini juga kebaikan, kemurahan Tuhan boleh menyertai kehidupan kita. Haleluya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapak. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Saat pagi ku terbangun, sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu. Ku cinta Kau, sungguh rahmat-Mu Tuhan, nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak kami boleh bangun Tuhan, sampai kami boleh tidur di malam hari Tuhan, kami boleh merasakan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Yes, suara-Mu boleh menuntun kehidupan kami Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Kebaikan-Mu Tuhan, kami mau sama-sama nyatakan sepanjang kehidupan kami Tuhan, Kau Allah yang sangat baik, Kau setia. Sepanjang hidupku, Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sama-sama sekali katakan sepanjang hidupku Tuhan.
Ya Allah yang setia, Engkau Allah yang baik Tuhan. Segala hormat, segala puji, segala kemuliaan hanya Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya Yesus. Kalau sepanjang tahun 2022 Tuhan boleh menyertai kehidupan kita, bahkan kita percaya di tahun 2023 ini Tuhan juga yang boleh menyertai kehidupan kita. Kasih yang mengalir, haleluya, pertolongan Tuhan mengalir. Mungkin dunia boleh katakan hari kita semakin baik, tapi kita percaya punya Tuhan yang menolong kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Rasakan kebaikan-Nya mengalir, kasih-Nya mengalir. Kau Allah yang memberi pertolongan, Kau Allah yang memberi kekuatan buat kami Tuhan. Yes. Haleluya Tuhan. Dengan segenap hati kita sama-sama mau katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya. Hati kami bersyukur. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Sungguh kami boleh bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat segala kemurahan-Mu. Kalau kami boleh memasuki tahun yang baru, semua karena kebaikan Tuhan, goodness of God boleh mengalir atas setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh bersyukur, kami mau terus memuji, menyembah nama Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita yang dahsyat. Sekali lagi saya mau sapa yang di sebelah sini shalom. Shalom. Yang di atas shalom. Wow, yang di depan saya shalom. Kasih tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita yang sangat baik. Tuhan Yesus baik. Ya Allah yang selalu baik dalam kehidupan kita. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir
Yesus baik. Tuhan, sama-sama katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, katakan kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sebentar kita boleh menyaksikan kesaksian dari saudari kita yang boleh memberkati setiap kita ya. Saya persilakan untuk saudari Devi, waktu dan tempat saya persilakan. Waktu 10 menit maksimal dan boleh memberkati kita semua. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat memasuki 365 hari baik di depan bersama Tuhan kita yang amat sangat baik. Amin. Haleluya. Ya, saya mau bilang Saudara kalau tahun 2022 itu bagi saya adalah tahun yang benar-benar luar biasa. Begitu banyak tantangannya, begitu banyak pergumulannya. Tapi saya bersyukur bahwa di dalam melewati semua itu justru di situ saya melihat kalau Tuhan tuh begitu dekat. Dia adalah Tuhan yang selalu menyertai saya bahkan di sepanjang tahun ketika saya menghadapi pergumulan demi pergumulan. Tapi kalau saya bisa sampai ada di titik ini saat ini, itu semuanya sungguh hanya karena kebaikan Tuhan. Di awal tahun 2022 Saudara, saya didiagnosa dokter ada kista di leher saya sebanyak 6 buah. Dan yang paling besar itu ukuran diameter 2,5 cm ya, jadi segede bakso sapi dan itu letaknya di dekat pita suara gitu. Jadi memang atas saran dokter waktu itu saya disuruh istirahat dulu jadi dari aktivitas bernyanyi sehingga memang selama 1 tahun ini saya off dulu dari pelayanan sebagai WL begitu. Nah udah gitu gak sampai di situ, yaitu tantangan pertama saya. Ya terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang udah ngasih support, ya udah ngedoain. Nah itu tantangan pertama saya. Nah tantangan kedua adalah pada bulan Maret 2022 perusahaan tempat saya bekerja mengalami pilot. Jadi memang terdampak sama pandemi COVID kemarin, akhirnya kita nggak bisa bertahan sehingga diputuskan untuk perusahaan berhenti beroperasi dan seluruh karyawan di PHK. Gitu, termasuk saya gitu di PHK gitu ya. Nah dari situ saya mengalami masa-masa yang struggle banget gitu Saudara. Ya pertama ya secara ekonomi saya jatuh karena pendapatan utama saya hilang kan begitu. Dan yang kedua ada pihak-pihak yang kayak mau ngambil keuntungan dari situasi ini gitu ya. Dan menyebarkan berita-berita bohong di luar sana sehingga ada begitu banyak orang yang salah paham sama kita. Jadi buntutnya itu ya para pimpinan perusahaan dan termasuk saya karena saya di perusahaan posisinya sebagai akunting itu mengalami banyak hal, jadi harus mengalami tuntutan hukum gitu, harus berhadapan sama kepolisian dan lain sebagainya gitu ya Saudara. Dan itu masih berlangsung sampai hari ini belum beres gitu. Jadi memang secara ininya udah bubar perusahaannya tapi sampai hari ini tuh masih ada ngegantung masalah-masalah itu gitu. Bahkan lagi November kemarin kita baru lagi dipolisikan gitu. Tapi itu sebenarnya cuma fitnah aja sih karena tuduhannya nggak seperti yang
nggak seperti itu gitu ya, dan saya percaya untuk hal itu Tuhan tolong. Nah tapi ya memang itu cukup membuat stres juga ya gitu. Di awal-awal saya sempat ngerasa down gitu saudara. Ya udah mas, secara ekonomi saya jatuh, puji Tuhan saya ada kerjaan sampingan ya, jadi saya ngerjain kerjaan online, saya jasa bikinin laporan keuangan, tapi saya kerjain secara online. Tapi itu nggak nutup gitu. Untuk sebulan itu masih kurang banget gitu saudara. Ya dari situ juga saya bergumul buat uang makan aja, saya ya puji Tuhan ada tabungan ngambilin dari situ gitu. Udah gitu harus menghadapi tuntutan hukum seperti itu, ya jujur saya down juga gitu. Sampai akhirnya saya sempat ngalami masa-masa di mana ya saya kayak udah malas ketemu orang gitu ya. Kayaknya udah nggak mau, pengen sendirian aja gitu ya, nggak mau ketemu orang lagi, nggak tahu ya, mungkin depresi atau apa nggak tahu ya. Cuma kalau malam-malam tiba-tiba sesak napas gitu, kayak gitu. Nah di masa-masa itu, masa-masa struggle, saya memang nggak ke gereja gitu dari mulai Maret sampai Agustus gitu, saya nggak ke gereja karena memang saya lagi berhemat luar biasa gitu. Rumah saya jauh di Padalarang, jadi untuk ongkos ke sini juga lumayan gitu ya, dalam kondisi seperti itu. Nah kemudian ya tapi puji Tuhan ya, sebulan demi bulan Tuhan tetap pelihara hidup saya gitu. Nah pas bulan Agustus saya ditelepon sama Ira lagi ya, diminta untuk gabung di kepanitiaan Natal. Saya dalam kondisi seperti itu saudara, dalam kondisi down. Cuman pada saat itu kenapa saya bisa menerima gitu, karena saya berpikir begini, kalau saya terus kasih makan perasaan negatif saya gitu ya, yang bikin saya down atau gimana, bisa-bisa saya beneran depresi gitu. Makanya saya harus terima itu gitu. Saya memaksakan diri untuk oke, saya terima pelayanan ini. Bukan karena saya mampu saudara. Bukan karena saya bisa, tapi karena saya butuh ini gitu. Saya butuh ada di lingkungan orang-orang yang positif gitu, yang bisa membawa saya lagi sama Tuhan gitu. Kasih. Saya berpikir bahwa healing terbaik yang bisa kita dapatkan adalah ketika kita ada dekat sama Tuhan gitu. Nah terus terang saudara, dalam situasi seperti itu ya, saya lagi nggak pengen banget ketemu orang, saya lagi pengen menyendiri seperti itu. Saya puji Tuhan, saya dikasih pelayanan sponsorship yang mengharuskan saya untuk berhubungan dengan begitu banyak orang justru. Aduh, ya walaupun kelihatannya saya oke-oke aja gitu ya, tapi di dalam sini aduh struggle-nya itu luar biasa, pergumulannya itu luar biasa. Dan untuk datang satu kali ke gereja aja itu buat saya tuh nggak mudah gitu. Tapi ini harus tiap minggu ke gereja. Itu selama berbulan-bulan gitu saudara, saya ngeliat tabungan saya yang semakin turun tuh serem banget gitu. Tapi saya bilang, Tuhan saya mau percaya kalau Tuhan pelihara hidup saya. Tuhan gak akan ninggalin saya. Ketika saya melakukan pelayanan ini buat Tuhan, saya tahu Tuhan gak akan pernah berhutang. Dan ya Tuhan jawab doanya di akhir tahun, doa saya di akhir tahun saudara. Pas akhir November itu saya stres luar biasa karena apa? Saya ada cicilan rumah. Saya dapat notif kalau cicilan rumahnya naik. Udah gitu dapat dari RT juga dibilangin kalau iuran naik, segala kebutuhan naik. Kondisi saya masih seperti ini. Udah gitu di rumah pompa air rusak gitu.
air nggak ngocor sama sekali, saya kan ada tinggal sendiri gitu. Saya bilang, aduh Tuhan ini biaya lagi gitu ya. Aduh saya udah kondisinya kayak gini gimana gitu. Tapi Tuhan itu baik ya. Benar-benar saya ngalamin apa yang gak pernah kita pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Di saat saya udah kayak aduh nggak tahu harus gimana lagi, udah down lagi gitu di awal Desember itu. Tiba-tiba saya dapat telepon, saudara. Saya nggak kenal nomornya gitu, jadi awalnya nggak saya angkat gitu karena takutnya suka ada telepon dari bank gitu nawarin macam-macam kan, ngomongnya panjang lebar males gitu ya. Jadi kalau telepon nggak dikenal saya memang suka nggak angkat gitu, kecuali kalau dia nge-WA dulu gitu memperkenalkan siapa baru saya angkat gitu. Nah ini ada satu telepon berkali-kali telepon nggak saya angkat gitu. Terus lama-lama kan penasaran juga karena ini nelfon terus orang ini gitu ya. Begitu saya perhatiin kok nomornya aneh kayak bukan nomor di Indonesia gitu. Akhirnya udah berapa kali ya penasaran saya angkat. Ternyata orang ini orang dari China, dari Shanghai saudara. Terus dia nawarin saya kebetulan dapat nomor telepon kamu katanya gitu. Saya perlu orang yang buat bantu saya untuk ngerjain pembukuan, dia adalah seorang trader gitu ya. Jadi kalau untuk ngerekrut pegawai dia mungkin budgetnya kurang gitu karena kita mau menghadapi resesi segala gitu. Jadi dia butuh yang bisa ngerjain per proyek kayak gitu. Ya udah singkat cerita akhirnya saya terima kerjaannya. Dan puji Tuhan akhirnya setiap kebutuhan saya di bulan Desember itu ketutup gitu ya saudara. Saya bisa benerin pompa, bisa malah ada lebihnya untuk saya bisa ini gitu. Ya Tuhan itu benar-benar luar biasa. Nah bahkan lagi kemarin saya tanya, aduh Tuhan Januari gimana nih, Februari gimana nih gitu kan, Desember udah selamat. Itu kan kerjanya bukan kerjaan yang rutin, cuman yang sekali-sekali. Tapi puji Tuhan kemarin tanggal 30 dia nelpon lagi orang itu. Bilang Dev siap ya awal tahun kita kerja lagi katanya. Waduh. Aduh puji Tuhan saudara ya. Saya nyari kerja di sini gitu ya, bergumul kok nggak ini gitu ya, belum dapat yang cocok. Tiba-tiba dengan cara yang nggak terpikirkan Tuhan kasih dari luar gitu. Dari yang orangnya pun sampai hari ini wajahnya seperti apa saya nggak tahu. Tapi kok bisa dia tiba-tiba telepon saya, kalau bukan Tuhan yang promosiin itu nggak mungkin gitu. Karena saya juga nggak pernah apply, nggak pernah apa. Jadi buat saya itu amazing sih pemeliharaan Tuhan gitu ya. Jadi saudara mungkin saya mau akhiri kesaksian hari ini dengan ini. Orang boleh bilang 2023 itu resesi. Ada gelombang PHK di mana-mana. Bagi saya pribadi resesi itu udah dari setahun yang lalu. Saya udah jelas-jelas di PHK. Tapi seperti saudara lihat, hari ini saya masih tetap berada di sini. Semuanya karena saya punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Kalau namanya badai mah ya, namanya kita hidup. Memang kadang-kadang harus melewati badai. Itu wajar sih. Selama hidup kita nggak mungkin jalan mulus terus seperti jalan tol. Ada kalanya kita harus ngalamin kesulitan. Tapi saya percaya bahwa kesulitan demi kesulitan, tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu adalah baik. Untuk membentuk karakter kita, untuk bikin kita lebih kuat. Kalau kita adalah laskar Kristus, kita adalah tentara Kristus. Kita butuh sesuatu untuk latihan. Dan mari kita pakai badai itu, setiap tantangan yang ada untuk melatih kita untuk lebih kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya. Mungkin itu aja kesaksian saya. Terima kasih. Kiranya boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Sungguh saya percaya Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, sebentar kita juga akan mendengar kesaksian dari Ibu Lilis. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Shalom Ibu Bapak. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Saya mau bersaksi. Saya beberapa kali dioperasi dari udah 6 tahun yang lalu. Saya dioperasi lutut, penyebabnya jatuh ya. Nggak lama, 2,5 tahun lutut saya dioperasi lagi yang satunya. Baru setahun saya kena varises. Varisesnya udah infeksi. Saya harus dioperasi lagi. Saya tadinya nggak mau ya, tapi saya pengen sembuh. Saya ke Tuhan nggak gimana-gimana ya, saya beberapa kali dioperasi, cuman saya ke Tuhan minta ampun. Udah gitu saya dioperasi, kan saya pernah jatuh, tulang pinggang saya nggak benar. Saya mau dioperasi, bilang ke dokter yang mau ngebiusnya itu ya, saya tulang belakangnya bengkok gitu, jadi nggak bisa dibius setengah badan. Tapi dokternya bilang bisa. Ya saya dibius aja setengah badan, nggak berhasil. Udah gitu, bius total. Ya puji Tuhan, operasinya berhasil. Baru juga sebulan, saya kena hernia. Penyebabnya saya ya ini pupnya susah maksain gitu. Jadi yang keluar itu usus di perut, nonjol. Saya periksa ke dokter, ini hernia harus dioperasi. Kenapa saya berapa kali dioperasi terus-terusan? Tuhan ampuni saya. Saya cuman berdoa kepada Tuhan, minta ampun Tuhan. Gak ada jalan lain lagi, katanya Bu harus dioperasi itu. Kalau nggak dioperasi, ya lihat di HP ya, gini gitu. Saya takut. Jadi saya ngeberaniin diri dioperasi. Dari pindah diuju ke Santosa. Nah mau dioperasi, saya udah bilang lagi, Dok, saya ini kemarin juga nggak berhasil di bius belakang setengah badan, nggak apa-apa Bu, dicoba lagi. Ya nggak berhasil, saya bius total lagi. Saya berkali-kali, 2 kali di bius total. Puji Tuhan, Tuhan yang menyelamatkan saya. Tuhan yang menyembuhkan saya. Gak lama lagi, baru juga 1,5 bulan saya dikasih batuk, pilek, demam. Operasiannya jadi keluar lagi ininya ususnya. Sampai besar ya, kayak mangkok gitu, keras di sini. Aduh, saya teh kenapa gini lagi, kata saya teh. Tuhan tolong saya, Tuhan ampuni saya. Saya periksa lagi ke dokter, ke Pindan. Kata dokter, Bu ini mah ininya alatnya jebol katanya. Ibu kemarin lagi dioperasi, alatnya kecil besar. Kecil Dok, katanya dokter yang di Santosa ada lubang juga kecil gitu. Harusnya itu alatnya besar Bu, nah gitu. Nah udah gitu, gimana tuh Dok sekarang? Ya udah ke Santosa lagi aja, bilang alatnya minta yang besar. Ya saya ke Santosa lagi, udah bolak-balik, udah di swab, udah tinggal datang aja nunggu waktunya dioperasi. Cuman hati saya ragu-ragu, takutnya nanti gagal lagi gitu ya. Saya bilang ke dokter yang dipindah, Dok, gimana kalau saya dioperasi sini bisa nggak gitu? Alatnya beli aja sendiri gitu, soalnya kan ini cover BPJS gitu saya. Kata dokter teh, oh ya bisa Bu, kalau alatnya beli sendiri, nanti operasinya di sini, gitu. Ya udah gitu, ditentuin aja, udah yang di Santosa digagalin gitu. Saya dioperasi di Pindan bulan Mei. Ini
ini apa perutnya tuh apa memang saya kan gede ya. Jadi lemaknya tuh diambil ya sebotol gitu. Bu, ini lubangnya. Ibu ada beberapa lubang. Jadi disatuin, jadi ditutup gitu kayak kertas segini ya, tisu. Nah, gede. Plok aja di sini di perut. Ya puji Tuhan, operasinya berjalan dengan lancar. Cuman penyembuhannya, aduh, saya kayak mau mati aja. Ya tapi puji Tuhan, saya punya keluarga yang baik, yang ngurus saya. Apalagi anak saya yang kecil, Siska, rajin mengurus saya. Ini perut itu keluar air terus-terusan banyak. Kalau ke dokter itu manggil sekali datang 250. Itu saya selama sebulan setengah pakai perban. Ada tiap hari, ada 2 hari sekali. Sampai Siska lagi kerja juga dipanggil, itunya lepas. Ya puji Tuhan, saya punya anak baik. Saya bekas operasian, kok acak-acakan gitu ya. Biasanya kan lagi di Santosa mah dibuka bagus gitu. Ini mah pada luka gitu. Terus ada kata Siska mah dilihat sama itunya. Ada lubang dikeluarin itu air itu dari perut sama dokter itu. Jadi perut saya teh luka-luka. Tapi Tuhan sangat baik, amat baik. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya, tolong saya, Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan saya. Terus saya berdoa kepada Tuhan. Selama sebulan setengah, saya baru sembuh lukanya. Ya puji Tuhan, Tuhan sudah menolong saya, menyelamatkan saya, menyembuhkan saya. Tuhan itu sangat baik, amat baik. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, Bapak Pendeta Dewi, Pendeta Agung, semua Ibu Bapak yang udah mendoakan saya. Biar Tuhan yang memberkati. Amin. Membalas kebaikan semuanya. Sekian kesaksian saya supaya menjadi kekuatan bagi semuanya. Amin. Amin. Ya, kita percaya kita punya Tuhan yang besar, Dia Allah yang selalu menolong kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita sambut dengan satu pujian. Boleh bangkit berdiri, kita mau katakan firman-Mu Tuhan itu yang boleh menjadi kekuatan buat setiap kami. Dalam pujian ini juga boleh menjadi pujian kita sama Tuhan. Jalan kita bukannya jalan Tuhan, tapi jalan Tuhan melebihi segalanya dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari.
kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bersama-sama kita mau katakan kami mau terbang terus bersama Tuhan dalam kehidupan kami. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tentu menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Oh, ku kan terbang bersama-Mu Tuhan. Yes. Tinggi di bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tentu menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Semoga kami boleh aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Allah yang menolong setiap kami, Allah yang menuntun setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya, suara-suara yang paling baik buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar juga kita akan diberkati oleh kesaksian Bapak Penatua Iwan Gam. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian. Dan pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru. Bapak Ibu, jikalau kita bisa berada di tahun 2023 ini semua karena berkat dan anugerah Tuhan dan bukan kekuatan kita, amin. Siapa yang setiap bangun pagi selalu begitu buka mata selalu mengucap syukur? Ada? Amin ya semua ya. Pasti saya yakin begitu buka mata bukannya ingat kerjaan tapi pertama-tama kita harus mengucap syukur. Kita masih diberi kehidupan ya, masih diberi umur panjang. Puji Tuhan dan saya mau bersaksi bagaimana Tuhan tolong saya sehingga saya saat ini masih ada di tempat ini ya. Ini semua bukan karena kuat gagah kita tapi karena pertolongan Tuhan. Saya ingat Tuhan sudah tolong saya bisa melewati ada hampir dekat dengan maut begitu ya. Kejadiannya tahun 2019 Maret tanggal 2 itu hari Sabtu. Saya saat itu ke Pekalongan, ada kepentingan mendadak dengan anak saya yang kedua ya. Kemudian kami waktu itu tol masih baru sekali jadi agak sepi. Dan saya memang selalu bawa kendaraan agak cepat ya. Tujuannya bukan jago-jagoan ya. Tapi ngantuk kalau dikasih pelahan tuh pasti saya ngantuk ya. Daripada saya ngantuk lebih baik saya agak cepat gitu ya. Dan saat itu mobil kendaraan lari sampai ya 140-150 gitu ya. Jadi karena keadaannya sepi juga tol Cipali waktu itu masih ya cukup sepi gitu ya. Di kilometer 300 saya ingat waktu itu kendaraan kita melewati mau nyiap tronton ya, sebuah tronton, mereka pelahan sih. Tiba-tiba waktu di tengah-tengah mobil saya udah hampir setengah gitu ya, hampir melewati tronton itu tiba-tiba ambil ke kanan, dia mau nyiap mobil truk di depannya. Sudah diklakson, mobil itu tetap masuk, udah nggak keburu ya, mau direm nggak keburu, ya udah dibebesin masuk gitu ya. Saya banting mobil ke kanan, pembatas itu hanya 2 lagi jalurnya ya, itu pembatas, dibalikin akhirnya kendaraannya
kena tanduknya ya. Tronton itu pakai tanduk, itu pakai besi yang begitu kayak kanal C gitu. Itu robek itu tembus. Tapi mobilnya sama sekali nggak keguling, mulus gitu ya. Mobilnya masih jalan lurus biasa. Tapi yang aneh tuh saya lihat bumper besinya itu, ya tanduknya itu besi kanal C tapi bisa ngelipet ke depan. Padahal ini hanya pelat gitu ya. Tuhan itu luar biasa. Waktu itu sih 1-2 hari ya nggak kerasa apa-apa. Tapi sesudahnya berapa minggu nggak bisa tidur ya. Begitu tiap ingat, aduh Tuhan. Kalau sampai terguling mobil dan lain sebagainya, tamat sudah ya. Tuhan loloskan. Kemudian jadi saya mulai selalu berpikir hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Kita pergunakan ya, kalau Tuhan masih kasih kita bisa hidup saat ini adalah kesempatan untuk kita memuliakan Tuhan. Ini kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Dan yang kedua, kejadiannya bulan November kemarin, bulan 11 ya. Sama hari Sabtu juga, tanggal 12 ya. Pagi-pagi sekitar jam 2:30 pagi, saya ngerasa punggung ini sampai ke depan dada ini sakit luar biasa. Kemudian saya bangunkan istri saya. Sebelumnya saya coba saya pijat, saya agak ngerti dengan otot gitu ya. Kok enggak semu-semu gitu. Akhirnya saya kepaksa saya bangunkan istri saya bilang, "Mi, tolong dikerik. Ini mungkin angin gitu." Udah dikerik tetap masih seperti itu. Kemudian anak saya kasih koyo dari Jepang itu manjur sekali. Itu koyo kalau sakit begitu ditempel nggak sampai 5 menit biasanya langsung nggak ngerasa sakit. Tapi ini begitu ditempel itu hampir setengah jam tetap sakit. Sampai tangan saya kaku ya. Otot biasanya kalau namanya otot itu kalau nggak digerakin sebenarnya nggak akan sakit. Walaupun misalnya kita salah tidur ya. Leher ini ya kalau nggak digerakin yang paling kaku tapi nggak sakit. Tapi yang aneh ini sakit luar biasa. Sakitnya nggak ketolong gitu ya. Jadi istri saya bilang, mungkin jantung ya. Karena banyak ada temennya berapa orang begitu sakit apalagi belah kiri. Begitu ini udah nggak keburu ya dibawa ke rumah sakit biasanya lewat. Jadi biasanya katanya harus sedia sedokart ya. Kemudian istri saya bilang, coba aja katanya minum sedokart. Saya jadi ragu, saya mulai pikir dan lain sebagainya. Saya pikir ya udahlah ya, karena otot sih nggak mungkin seperti itu. Ya mungkin juga jantung gitu ya. Tapi udah biar aman dikasih setengah saja, dipotong setengah. Kemudian waktu saya mau minum pun saya ini kecil sekali obatnya ya. Saya juga kurangin lagi gitu ya, paling 1/3 gitu. Akhirnya saya coba makan dan itu efeknya luar biasa. 1 menit kemudian tiba-tiba ya itu keringat itu kayak nggak berhenti ya. Kemudian badan ini lemesnya. Saya pikir udah ini saya lewat ya. Soalnya udah mulai gelap, udah mulai mau pingsan. Yang saya ingat, kasihan Pak Pendeta Pak Elia mau Natalan sibuk, ini mungkin saya lewat di sini. Ya. Saya kepikiran seperti itu, kemudian betul-betul saat itu saya mau pingsan tapi saya tahan dan istri saya panik ya.
anak kedua saya dibangunkan untuk dibawa saya ke rumah sakit. Tapi sebelumnya mereka waktu sedia saya karena udah nggak tahan, di ranjang tuh saya ngejoprok, ngejoprok ya. Saking nggak tahannya saya terkulai, saya jatuh di lantai di pinggir ranjang ya. Kebetulan itu tempat saya biasa ada karpet kecil untuk saya berdoa. Saya duduk di sana, refleks saya ambil Alkitab di pinggir ranjang saya. Dan puji Tuhan begitu saya buka, tiba-tiba muncullah Yesaya 41. Ya, Tuhan kasih ayat Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Saya masih bisa sempat baca ayat ini. Ya, tapi yang saya paling ingat adalah ayat 10. Ayat 8-nya waktu itu saya ini samar sekali karena sudah hampir gelap dan saya yang ingat itu, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong kau, aku akan memegang kau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Itu tiba-tiba menguatkan saya walaupun saya masih berpikir apakah saya mau dibawa pulang saat ini atau saya akan disembuhkan. Tapi yang saya tahu saya hanya bisa ngomong Tuhan tolong saya, Yesus tolong saya. Dan saat itu kemudian gak lama saya dibawa, singkat cerita saya dibawa ke rumah sakit, ke IGD di Immanuel. Saya masuk di sana kemudian langsung diperiksa ya, saat itu hanya ya turun dari mobil aja saya harus didorong pakai kursi roda seumur umur ya, mencoba kursi roda ya. Kemudian waktu diperiksa ternyata jantungnya nggak apa-apa, puji Tuhan. Yang saya aneh waktu saya tanya, jadi kenapa ini sakit? Dokternya hanya bilang, salah tidur katanya, salah posisi tidur. Tapi saya yakin itu bukan salah posisi tidur, saya tahu ya. Tapi itu adalah pertolongan Tuhan buat saya. Puji Tuhan. Tapi satu hal yang saya ingin saksikan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Jikalau Tuhan masih kasih kita kesempatan, itu ada dua hal. Yang pertama mungkin kita masih punya dosa yang harus dibereskan. Ya, mari kita bertobat kalau kita ada dosa. Ya, yang kedua adalah kita masih diberi tugas sama Tuhan. Kita belum selesai. Karena itu mari Bapak Ibu layani Tuhan 2023 ini mumpung kita semua masih sehat. Masih kita bisa melayani Tuhan. Sekian, terima kasih. Amin, haleluya. Puji Tuhan, kesaksian yang boleh memberkati setiap kita Bapak Ibu. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu Tuhan yang masih kasih kita kesempatan. Mari kita sebentar akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang semua boleh bangkit berdiri. Biarlah setiap kesaksian dari Bapak Ibu Saudara semua boleh menguatkan setiap iman kita. Kita boleh kembali diingatkan kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang selalu menolong kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dengan segenap hati dan iman kita di hadapan Tuhan. Kau Tuhanku yang besar, Kau Tuhanku yang mulia, Kau nyatakan firman-Mu yang ajaib bagiku. Yang mulia Engkau Tuhan. Kau Allahku yang mulia. Saat Kau berkenan kasih-Mu limpahiku, pujian penyembahanku hanya bagi-Mu.
setiap kami Tuhan. Oh, inilah saatnya. Inilah saatnya perkenanan-Mu lewat setiap kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sungguh nyata, melimpah bagiku. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, sama-sama kita mau katakan, Kau Tuhanku yang besar, Kau Tuhanku yang mulia. Kau Tuhanku yang besar. Yes. Kau Tuhanku yang mulia. Kau nyatakan firman-Mu yang ajaib bagiku. Kau yang berkenan mendengar setiap doa kami Tuhan. Berkenan mendengar doaku. Oh, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Kau Allahku yang mulia. Saat Kau berkenan kasih-Mu limpahiku. Kami mau terus memuji menyembah nama Tuhan. Penyembahanku hanya bagi-Mu, sebab inilah saatnya. Inilah saatnya perkenanan-Mu atas kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, sebab kemurahan-Mu Tuhan. Oh, inilah saatnya. Inilah saatnya perkenanan-Mu lewat setiap kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sungguh nyata. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan, sebab inilah saatnya Tuhan. Perkenanan-Mu turun atas setiap kami. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Nyata atas kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu datang bagiku. Oh, inilah saatnya perkenanan-Mu lewat setiap kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sungguh nyata, melimpah bagiku. Oh, Yesus. sungguh kebaikan-Mu nyata Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Iramana rayana manasya ralamana ralamana nanamana ralamana sikya. Oria mana ralamana ralamana syara ralamana ralamana sikya. Haleluya Tuhan. Sungguh kami boleh melihat ketika Engkau berkenan di dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan nyata buat setiap kami. Kami boleh melewati tahun 2022
Mungkin sebagian orang penuh dengan pergumulan, penuh dengan perjuangan. Tapi kami boleh tetap melihat bagaimana perkenanan-Mu menjadi bagian kami. Hari ini kami memasuki tahun 2023. Dan kami percaya Tuhan, anugerah yang sama yang telah Engkau nyatakan di tahun yang lalu akan terus menjadi bagian kami tahun ini dan seterusnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau teduhkan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami semua. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Baik. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Ya, tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan, tetap bergairah. Ya, sebelum kita membaca atau merenungkan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan satu hal lebih dulu. Mungkin kemarin sudah di broadcast melalui WA Sekretariat Gereja. Tahun ini, tahun 2023, kembali kita membuat panduan bacaan Alkitab yang di broadcast sebulan sekali. Ya, jadi sejak beberapa tahun, 2-3 tahun ini memang mungkin kita tidak memberi panduan ini secara fisik ya dalam bentuk kertas, tapi di broadcast. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang membutuhkan dalam bentuk kertas, mungkin nanti bisa minta ke sekretariat, nanti kita akan buatkan ya. Bapak Ibu, tadi pujian juga sudah menyinggung sedikit bagaimana firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Amin. Ya, ada banyak hal di dalam pergumulan ini kita mungkin tidak tahu jawabannya, kita mungkin tidak tahu bagaimana mengatasinya, tapi kalau kita punya firman itu akan memberikan arahan tuntunan dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak kita mulai besok ya, hari Senin. Sebab ini Senin sampai Sabtu saja. Jadi Minggu bisa dengar firman Tuhan di gereja. Satu hari cuman satu pasal Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa tidak terburu-buru, tidak kejar target, tapi kita bisa menghayati, merenungkan, meresapi apa firman Tuhan yang kita terima melalui panduan baca Alkitab ini. Dan tahun 2023 ini kita akan membahas seluruh perjanjian baru dan ditambah dengan kitab-kitab puisi atau kitab-kitab hikmat di perjanjian lama. Nah Bapak Ibu, saya beberapa tahun ini mengikuti panduan ini, dan di HP, saya pikir bukan hanya di HP, saya pakai Samsung, tapi mungkin HP-HP lain juga bisa ya. Jadi setiap kali saya selesai, saya contreng gitu. Ini juga saya tahu dari anak saya bisa digituin. Nah ya, dan sangat membantu gitu. Jadi saya bisa tahu sampai mana saya sudah baca Alkitab. Dan kemudian saya biasanya share, setelah saya baca, saya renungkan, saya dapat apa, saya share di grup komsel saya ya, sehingga kita bisa saling, ada juga teman komsel lain yang juga bagi share, dia dapat apa dari bacaan Alkitab sehari itu. Dan saya percaya itu sungguh dapat mendorong kita ya untuk semangat, untuk sharing, untuk merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu akan menjadi pedoman dan penuntun dalam hidup kita. Amin. Ya, baik. Hari ini saya ingin mengajak kita membuka Alkitab di dalam Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Saya ajak kita membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi kasih setia Tuhan dari selamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia
dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Bapak Ibu, tadi kita mendengar ya kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari saudara-saudari kita ya. Puji Tuhan, Pak Iwan jangan lewat dulu ya, nanti nunggu sampai lanjut usia. Iya, dan tentu yang lain juga saya berharap jangan ada yang cepat-cepat dipanggil Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kesaksian-kesaksian yang kita dengar tadi menunjukkan bahwa kalau kita boleh melewati tahun 2022 itu adalah sebuah anugerah ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengalami berkat-berkat Tuhan sepanjang tahun 2022 kemarin. Baik mungkin kesembuhan atau juga berkat finansial, perlindungan dan lain sebagainya ya. 2 hari yang lalu saya diundang oleh seorang jemaat yang syukuran rumahnya. Dia cerita bahwa 4 tahun yang lalu dia sudah berikhtiar gitu ya, sudah mendoakan untuk pengen punya rumah. Kecil aja nggak apa-apa ya, asal punya rumah sendiri daripada ngontrak terus pindah-pindah gitu. Tapi Bapak Ibu yang luar biasa adalah dia bisa dapat ya, singkat cerita dia bisa dapat rumah yang besar ya, banyak kamarnya, lokasinya juga bagus, tempat yang cukup nyaman, dan semua itu terjadi bukan karena dia berusaha gitu ya, maksudnya mengusahakan cicilan ke bank atau gimana, tetapi ada saudaranya ya dari suaminya yang bilang, "So kamu beli rumah tahun ini, tahun kemarin ya maksudnya, beli rumah ya, jangan yang terlalu kecil, cari yang banyak kamarnya," katanya. Wah, luar biasa ya. Itu adalah sebuah anugerah Tuhan yang diberikan kepada jemaat kita ini. Tetapi ada juga mungkin Bapak Ibu yang menghadapi tahun kemarin atau menjalani tahun kemarin dengan penuh pergumulan. Seperti tadi yang dialami oleh Saudari Devi ya, bagaimana struggle demi struggle, pergumulan demi pergumulan dia harus hadapi. Namun pada akhirnya ya kita melihat campur tangan yang luar biasa. Kalau kita lihat kilas balik di tahun 2022 ya, bukan hanya buat kita pribadi tapi secara keseluruhan di negara kita. Kita lihat ada beberapa tragedi yang terjadi khususnya di bulan-bulan terakhir ini ya. Ada waktu itu tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan ratusan orang ya di dalam sebuah pertandingan sepak bola. Ada gempa di Cianjur ya, yang bukan hanya merenggut ratusan juga nyawa, tapi juga mengakibatkan banyak rumah hancur, infrastruktur, jalan-jalan rusak dan lain sebagainya. Baru beberapa minggu yang lalu kita melihat bagaimana ada teror di Bandung ini ya. Dan semua itu menjadi sesuatu hal yang menyadarkan kepada kita ya. Kita masih ada hari ini, itu adalah perlindungan Tuhan. Ya, tadi waktu Pak Penatua Iwan menceritakan tentang pengalamannya di tol Cipali ya. Rasanya berapa hari lalu kemarin juga Diakan Irwan cerita ada temannya mengalami kecelakaan juga di Cipali ya, dan itu malah nggak meninggal ya, tapi luka yang cukup parah akibat ya hampir sama tadi kasusnya, seperti mungkin kasusnya mirip sama yang Pak Iwan alami ya. Bahkan ada orang-orang yang mungkin tidak bisa memasuki tahun 2023 ini karena sudah berpulang lebih dulu. Kemarin mungkin Bapak Ibu dengar ya, ada paus, bukan paus ikan ya, ini paus di Katolik, Paus Emeritus memang juga meninggal dunia kemarin. Dan saya dengar
Ya, baru tadi saya dengar. Semoga nggak salah nih yang ngasih info ya. Ternyata pelatih angklung dari kaum wanita gereja kita juga tadi pagi meninggal dunia. Ya, Bapak Roni. Bukan Pak Roni yang ketua UMAS ya. Bapak Roni yang suka mimpin angklung itu, aduh, ya mengagetkan sekali. Tapi Bapak Ibu, itulah yang terjadi. Kita tidak bisa memprediksi keadaan kehidupan kita. Oleh karena itu, saya mau katakan kalau kita masih bisa melewati tahun ini ya. Kalau kita masih tahun 2022 ini dan memasuki tahun 2003 ini, kita patut mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan. Amin. Pujian tadi mengatakan sepanjang hidup kita Tuhan itu setia. Tuhan itu sangat baik. Amin. Ya. Oleh karena itu, apa yang Daud katakan di dalam Mazmur 103 ya, di ayat yang kedua, Daud berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Bapak Ibu, mungkin kita patut merenung sebentar. Kebaikan-kebaikan apa yang Tuhan sudah berikan sepanjang tahun 2022. Ya, mungkin kesembuhan, berkat finansial dan lain sebagainya. Dan kita patut bersyukur untuk semua itu. Jangan sampai kita melupakan kebaikan Tuhan. Amin. Nah, kalau kita sudah menerima kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa di tahun 2022, maka saya percaya bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan itu nggak hanya berhenti di tahun 2002. Amin. Tapi kemurahan Tuhan itu akan terus menjadi bagian kita. Sebagaimana tadi dikatakan di dalam Mazmur 103 ayat 17. Bahwa kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang kita terima di tahun 2020, 2021, 2022 di masa pandemi akan terus berlanjut di tahun 2023, 2024 dan seterusnya. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, seperti kita ketahui setiap tahun kita mau namai tahun dengan perkataan iman. Ya, tahun ini karena kita percaya Tuhan akan tetap menyatakan anugerahnya buat kita. Maka tahun ini akan menjadi tahun perkenanan Tuhan buat kita. Amin. Boleh bilang sebelah kiri kanannya, tahun ini tahun perkenanan Tuhan loh. Ya. Nah Bapak Ibu, meskipun mungkin di penghujung tahun yang lalu kita sudah diwanti-wanti. Tadi Ibu Devi juga sudah singgung. Ya, bahwa wah, tahun 2023 tahun yang gelap. Ada krisis energi ya akibat perang Ukraina dan Rusia. Ada krisis pangan. Presiden Jokowi berulang kali juga mengingatkan itu kepada kita. Bahkan kita yang hidup di Jawa Barat ini bilang waspada loh, gempa di Cianjur itu bisa memicu megatrust ya, gempa yang lebih besar lagi. Dan Bapak Ibu sejujurnya ya, nggak tahu kalau Bapak Ibu, kalau saya sejak gempa di Cianjur itu pernah ngerasain gempa-gempa lagi nggak? Ya, beberapa kali ya kita ngerasain gempa. Sehingga kalau kita sedang duduk ada goyang sedikit, kadang-kadang kita jadi parno gitu ya. Ini teh gempa atau cuman istri saya aja yang tidurnya goyang gitu. Kadang-kadang ranjang suka goyang, saya suka kaget ya. Oh ternyata istri saya goyang. Bapak Ibu, pencet ini atau gimana? Oke. Tapi saya mau katakan bahwa betul, semua itu bisa membuat kita menjadi takut, ya. Krisis demi krisis yang akan membuat sudah terjadi banyak negara mengalami resesi, ya. PHK dan kelesuan ekonomi sepertinya sudah terbayang di depan mata kita. Belum lagi tahun ini mungkin bisa terjadi eskalasi politik berkaitan
dengan pemilu 2024. Tapi Bapak Ibu, meskipun semua prediksi-prediksi yang kita dengar dari berita, dari media sosial membuat kita mungkin merasa pesimis menyongsong tahun ini, merasa pesimis dengan karir kita, dengan usaha kita. Namun saya ingin katakan bahwa kalau kita percaya ada perkenanan Tuhan atas kehidupan kita, maka kemurahan dan anugerah Tuhan masih tersedia buat kita. Amin. Ya, tadi di Mazmur 103 ayat 17 mengatakan tetapi kasih setia Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya kasih setia itu, kata kasih setia itu dipakai kata chesed yang bisa berarti kemurahan, berarti perkenanan, kebaikan dan kasih setia. Dengan kata lain ada favor of God yang dianugerahkan buat kita. Bukan hanya tahun yang sudah kita lewati. Bukan hanya pada saat tertentu saja. Tetapi ayat ini mengatakan dari selamanya sampai selamanya. Itulah yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Kemurahan yang kita terima tidak habis di tahun 2022. Ya. Bahkan saya mau katakan kita akan melihat anugerah-anugerah yang lebih besar. Yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, tadi saya sangat terkesan dengan kesaksian Saudari Devi. Ya, dia bilang Desember udah lewat nih. Ya. Gimana untuk Januari, Februari? Bapak Ibu, tapi dia berkata, ada anugerah Tuhan yang lain. Yang melimpah, yang disediakan. Oh, amin. Itulah Bapak Ibu perkenanan yang Tuhan bisa berikan buat kita. Kalau kita berpikir bahwa kita bisa melewati krisis atau masa-masa resesi tahun ini dengan berkata, oh saya harus bekerja lebih keras. Saya harus mungkin kalau yang buka toko buka lebih lama ya, makin berusaha dengan kekuatan kita. Saya mau katakan itu bukanlah yang namanya anugerah. Bukan berarti Bapak Ibu bahwa kita nggak usah kerja dengan semangat, kita tidak usah kerja dengan serius, kita tidak usah kerja dengan berintegritas, ya kita santai-santai aja. Ke kantor datang telat atau yang buka usaha orang-orang buka jam 7, kita buka jam 11. Bukan seperti itu, ya. Tetapi Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa setiap apa yang kita lakukan itu akan sangat berbeda ketika berada di bawah perkenanan Tuhan dan yang tidak. Amin. Ya. Apa yang kita kerjakan, kita kerjakan sebisa kita. Tapi di dalam perkenanan Tuhan ada anugerah, ada kemurahan yang menyertai dan itu akan melipat gandakan hasil dibandingkan orang-orang yang mungkin bekerja lebih keras daripada kita. Nah Bapak Ibu, itulah perkenanan Tuhan. Dan saya percaya bahwa meskipun mungkin hari-hari ini kita bergumul, masih bergumul ya dengan kondisi keuangan kita, masih bergumul dengan kondisi kesehatan kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bergumul dengan keluargamu, hubungan di dalam keluarga. Atau mungkin ada di antara kita yang masih bergumul dengan gaya hidup kita. Ya, kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih perlu kita bereskan. Tadi Penatua Iwan bilang bahwa Tuhan masih kasih kita hidup, mungkin salah satunya ada hal yang perlu kita bereskan nih di dalam hidup kita nih. Supaya kita jadi makin indah, makin sempurna di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, mungkin kita menghadapi pergumulan-pergumulan tersebut. Tapi sekali lagi kalau kita mengimani ya, seperti di tema Natal lalu, kita punya penasehat yang ajaib. Kita punya Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Saya
Saya mau katakan kita akan melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang memberikan anugerah yang lebih buat kita. Bahkan anugerah yang tidak pernah kita bayangkan. Nah Bapak Ibu, kalau tahun ini adalah tahun perkenanan Tuhan. Apa sih perkenanan itu? Ya, saya yakin mengajak kita untuk melihat apa yang dimaksud dengan perkenanan Tuhan itu. Bapak Ibu, perkenanan Tuhan itu adalah jaminan kehadirannya dan penyediaan kuasanya buat kehidupan kita dengan satu tujuan khusus. Bukan untuk kenyamanan kita, bukan semata-mata untuk kesenangan kita, tapi perkenanan Tuhan itu untuk membuat kita menjadi alat kemuliaannya. Nah, dari statement ini saya ingin breakdownnya atau membaginya menjadi dua saja ya. Sebetulnya ada tiga tapi yang satu saya sudah bahas tadi pagi. Yang pertama Bapak Ibu, perkenanan Tuhan itu menyadarkan kita bahwa perkenanan Tuhan identik dengan kehadirannya. Nah Bapak Ibu, seringkali ketika kita bicara soal perkenanan Tuhan, kita berpikir bahwa perkenanan itu memberikan kepada kita anugerah dan seperti kesembuhan lah, terus kelepasan dari masalah, berkat-berkat jasmani dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk melihat konsep atau prinsip yang benar dari perkenanan. Perkenanan Tuhan sebenarnya identik dengan Dia hadir bersama-sama dengan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu bisa membuka di dalam Keluaran pasal yang ke-33. Di situ judul perikopnya adalah Musa minta penyertaan Tuhan di padang gurun. Nah Bapak Ibu, kisahnya kalau Keluaran 32 itu kisah tentang bangsa Israel sementara Musa ada di Gunung Sinai 40 hari. Bangsa Israel kemudian meminta Harun untuk bikin patung anak lembu emas. Ya, ingat ya kisahnya. Begitu mereka pikir, wah Musa nggak turun-turun kayaknya udah mati di sana, udah kita bikin Allah baru. Wah mereka bikin anak lembu emas, mereka menyembah, mereka mengagung-agungkan berhala tersebut dan membuat Tuhan sangat marah. Tuhan bilang saya akan musnahkan bangsa itu. Dan dari benihmu Musa saya akan ciptakan, saya akan bangkitkan suatu bangsa yang baru. Tapi kemudian Musa berhasil melunakkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan tidak jadi memusnahkan bangsa Israel. Lalu di pasal yang ke-33 itu Tuhan bilang sama Musa gini, udahlah sok kamu pergi aja masuk tanah Kanaan. Saya nggak akan bersama dengan kamu. Saya akan utus malaikat saya untuk berjalan di depan kamu menghalau bangsa-bangsa yang ada di Kanaan itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, tetapi apa jawab Musa? Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-13 dan 15 dikatakan begini. Maka sekarang, ya, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ayat yang ke-15 berkata demikian. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Bapak Ibu, ketika Tuhan bilang, aku akan kirim malaikatku yang akan memimpin kamu menjadi panglima bagimu. Dan malaikat itu akan menghalau bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Ya, udah pasti ya malaikat Tuhan juga perkasa gitu. Enggak terkalahkan, bisa menghalau. Tapi Bapak Ibu, di sini luar biasanya yang kita lihat dari Musa. Musa menyadari
bahwa dia bukan hanya butuh kemenangan atas bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Musa bukan menyadari bahwa mereka bukan hanya butuh pertolongan Tuhan. Tapi yang Musa ingin katakan di dalam ayat ini, Tuhan, aku butuh kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itulah perkenanan daripada Tuhan. Betapa sering kita mengharapkan perkenanan Tuhan atas kita hanya sekedar berkat-Nya, pertolongannya. Hanya sekedar mujizatnya buat kehidupan kita. Tapi hari ini kita diingatkan perkenanan Tuhan itu bicara tentang bagaimana Dia bersama-sama dengan kita. Hadiratnya ada menyertai kita. Di dalam ayat yang ke-13 tadi dikatakan begini. Ya, beritahukanlah kiranya jalanmu sehingga aku mengenal engkau. Ya, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan bagi Musa itu akan membawa dia pertama semakin mengenal Tuhan. Dan di dalam pengenalan dengan Tuhan itu, keintiman dengan Tuhan itu, dia akan melihat kasih karunia, perkenanan yang terus menerus terjadi di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita jangan hanya mengejar perkenanan berupa kesembuhan, berupa berkat, berupa mujizat. Tetapi kejarlah hadiratnya. Amin. Kejarlah persekutuan rohani dengan Tuhan. Maka otomatis kita akan mengalami kebaikannya. Kita akan mengalami kemurahannya. Kita akan mengalami pertolongannya. Amin. Lalu yang kedua, perkenanan Tuhan menyadarkan kita bahwa kita adalah anak-anaknya dan Tuhan adalah Bapa kita. Bapak Ibu, sama seperti tadi saya katakan ya, seringkali kita anak-anak Tuhan itu mengidentikan perkenanan Tuhan itu sebagai kenyamanan yang kita terima. Kalau kita dalam keadaan baik, kita sehat, keuangan kita diberkati, oh Tuhan berkenan atas hidup saya. Tetapi Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa kemurahan itu bukan karena siapa kita. Tetapi kemurahan atau perkenanan Tuhan itu lebih kepada kita ini milik siapa. Ya. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, masakan Tuhan akan menahan untuk memberikan hal-hal yang baik buat kita. Amin. Ya. Di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Ya. Kita aja Bapa di dunia ini yang kadang-kadang berlaku kasar kepada anak-anak kita. Tapi kita pasti memikirkan yang terbaik buat anak-anak kita. Apalagi Bapa kita yang di surga. Ya. Dia pasti akan memberikan yang baik buat kita. Bahkan di dalam Roma 8 ayat 32 dikatakan, Bapa yang tidak menyayangkan Yesus anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya buat kita semua. Tujuannya apa? Bapa menyerahkan Tuhan Yesus bagi kita. Sudah pasti tujuannya adalah untuk keselamatan, hidup kekal di dalam Dia. Lalu kalimat selanjutnya adalah begini. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita
bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya. Bapak Ibu, Tuhan itu anaknya saja dia berikan, anak yang tunggal yang sangat dia kasihi, dia berikan untuk keselamatan kita. Kemudian sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa udah ini mah gak usah ditanyain lagi ya. Bagaimana mungkin dia gak kasih hal-hal kecil, hal-hal yang remeh-temeh. Soal kesembuhan kita, soal kebutuhan jasmani kita. Bagaimana mungkin Bapa gak ngasih itu buat kita bersama-sama dengan Tuhan. Artinya apa? Artinya bagi Tuhan, karena dia adalah Bapa kita, dia mau untuk menunjukkan kebaikan itu buat kita sekalian. Nah seringkali Bapak Ibu, kita itu beranggapan ya, kalau kita susah, kalau kita sakit, kalau kita dapat masalah atau dapat musibah, kebanyakan orang-orang Kristen itu berpikir, wah Tuhan gak sayang sama saya. Tuhan gak peduli sama saya. Bahkan ada yang bilang Tuhan jahat sama saya. Saya gak mau lagi ikut Tuhan. Saya gak mau lagi percaya Tuhan. Karena Tuhan gak menolong saya. Atau Tuhan membiarkan saya di dalam keadaan seperti ini. Bapak Ibu, saya ingin katakan bahwa sebenarnya Tuhan itu rindu untuk menyatakan kebaikannya buat kita. Karena dia adalah Bapa yang baik. Amin. Boleh ditampilkan mungkin tim multimedia Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-18. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Ada? Ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Bapak Ibu, Tuhan itu menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kebaikan buat kita. Amin. Bilang kiri kanannya, Tuhan itu pengen menunjukkan kebaikannya buat kamu. Ya. Masalahnya adalah kadang-kadang kita itu nggak percaya bahwa Tuhan ingin menunjukkan kebaikannya buat kita. Salah satunya apa? Kata-kata kita seringkali mengatakan hal-hal yang negatif. Ketika masalah datang, ketika penyakit datang, ketika pergumulan datang. Tuhan, Engkau nggak peduli ya kalau kami binasa. Itu yang seperti dikatakan oleh murid-murid. Tuhan, Engkau nggak peduli ya kalau keadaan kami seperti ini. Tuhan sebenarnya menanti-nantikan kapan saya mau menunjukkan kebaikan buat anak saya ini. Cuma persoalannya kita harus percaya bahwa Dia adalah Bapa kita. Bapa yang baik. Bapa yang penuh dengan anugerah dan rahmat buat kita. Dan ini yang saya ingin kita pegang memasuki tahun 2023 ini. Bahwa mari kita mengharapkan dan mengucapkan hal-hal yang benar tentang Tuhan kita. Dia adalah Bapa yang baik. Yang siap sedia untuk menyatakan kebaikan buat kita. Amin. Senang para pemain musik. Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang saat ini menjadi pergumulan kita? Ya. Atau mungkin seperti yang dibicarakan di banyak media. Yang mana hal itu membuat kekhawatiran bagi kita memasuki tahun 2023 ini. Tapi saya ingin katakan, mari kita tetap percaya di dalam perkenanan Tuhan, kebaikannya akan selalu nyata buat kita. Amin. Dikunci A. Haleluya. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri.
sepanjang hidupku kau setia. Katakan dengan iman, kau sangat baik, nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku Tuhan, aku melihat kesetiaanmu, aku melihat kemurahanmu, aku melihat kebaikanmu Tuhan. Dan apa percaya itu juga yang akan terus terjadi di tahun 2023 ini. Memuliakanmu, ku yakin kebaikanmu, kebaikanmu, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Katakan dengan sungguh iman, kebaikan Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin Tuhan. Kebaikan-Mu menyertai setiap langkah kita. Amin. Aku berserah menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kebaikanmu, kami nyanyikan kebaikanmu. Kebaikanmu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau nyanyikan kebaikan-Mu. Kami tidak akan lupakan segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, perkenanan-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu, sehingga kebaikan-Mu menjadi bagian kami semua. Amin. Kesetiaan-Mu akan kami alami sepanjang hidup kami. Tuhan, Engkau yang akan menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur tahun ini meskipun dunia mengatakan serba gelap, serba menakutkan, serba mengkhawatirkan. Tapi kalau kami menerima perkenanan Tuhan dalam hidup kami, apapun tantangan yang ada di depan kami, Tuhan kami dapat lewati. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena perkenanan Tuhan yang memberikan anugerah, memberikan berkat, memberikan mujizat. Terlebih memberikan penyertaan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Itulah yang sungguh kami perlukan. Berkati setiap sidang jemaat-Mu yang telah menerima kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Saya akan bacakan warta jemaat untuk hari ini Minggu 1 Januari 2023. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Eli Setiawan. Dalam ibadah hari ini, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Kami membuka kembali ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom. Diadakan setiap hari Sabtu mulai pukul 5.30 sampai dengan pukul 6.30. Sehubungan dengan Zoom Meeting ID serta passwordnya,
akan diganti dengan yang baru. Jemaat bisa meminta link Zoom-nya ke WA Sekretariat Gereja. Kami juga memberitahukan bahwa pendaftaran untuk baptisan air 2022 telah dibuka, 2023. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk dibaptis, dapat mengisi formulir kelas katekisasi ke Sekretariat Gereja setelah ibadah selesai. Lalu sebentar kita akan melihat video pengumuman. Baik, kalau kita masih diberikan kesehatan, kita dapat melewati pandemi COVID selama 2 tahun ini, sungguh itu adalah hal yang patut kita syukuri dan tentu masih banyak hal lain yang dapat kita syukuri. Untuk itu kita mau membawa persembahan syukur kita tahun ini. Persembahan ini bukan persembahan perpuluhan atau kolekte biasa, tetapi sebagai rasa syukur kita atas berkat-berkat Tuhan yang telah kita alami sepanjang tahun ini. Amplop persembahan syukur ini satu amplop untuk satu keluarga saja. Mari kita berdoa dan mempersiapkan diri untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kotak persembahan syukur ini masih akan dibuka sampai tanggal 8 Januari 2023. Atau sidang jemaat dapat mentransfer persembahannya melalui rekening Gereja Isa Al-Masih di BCA nomor 008 392 55554 kali ya. Dengan menambahkan angka 23 pada nominal belakangnya. Contohnya 1 juta menjadi 1.023.000 rupiah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang belum mendapat amplop persembahan khusus di akhir tahun, dapat meminta kepada Asher setelah ibadah selesai. Demikian pengumuman hari ini, nanti Bapak Gembala akan tutup dalam doa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, saya juga menyampaikan kalau ada di antara Bapak Ibu yang tadi malam belum beribadah dan belum mendapatkan atau mau minta ayat-ayat Mas untuk tahun 2023, nanti bisa setelah ibadah boleh ambil ya di depan ini. Lalu saya juga menyampaikan hari ini adalah hari terakhir buat saudari kita Monica Ambu Kakak yang praktek selama lebih kurang 6 bulan. Nanti Bapak Ibu mungkin dapat mengucapkan selamat di pintu keluar ya. Selamat dia akan melanjutkan kembali studinya di kampus setelah selesai masa praktek ini. Baik, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah perdana di tahun 2023 ini. Kami bersyukur buat segala berkat-berkat yang boleh kami terima, kesaksian-kesaksian yang sungguh menguatkan, yang menyatakan bahwa sungguh Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang menunjukkan kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, saat ini biarlah kami boleh terus mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuh kepada Tuhan. Hamba berdoa memberkati setiap Bapak Ibu dalam memulai aktivitas mereka di minggu yang pertama di tahun ini. Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan mereka sehingga Tuhan membuat mereka berhasil. Tuhan memberkati anak-anak kami yang mungkin juga sudah mulai kembali sekolah. Kiranya Tuhan memberi hikmat, memberikan semangat belajar kepada anak-anak kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk segala berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan buat kami. Bapak Ibu boleh mengangkat amplop persembahan, persembahan syukur maupun persembahan tatangan.
Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati persembahan-persembahan ini, meskipun tidak sebanding dengan segala berkat yang boleh kami terima, tetapi kami mau memberi dengan hati penucapan syukur, karena Tuhan terlebih dahulu memberi kami berkat-Mu. Dan hamba berdoa Tuhan yang melimpahkan berkat kesehatan, segala yang mereka perlukan di dalam kehidupan mereka semua. Pada akhirnya kalau sebentar kami pulang, Tuhan pimpin sertai kami, tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Biarlah tangan kasih-Mu Tuhan menaungi kami, tiba di rumah dan pertemukan kami pada minggu yang akan datang, untuk kami bersama-sama beribadah merayakan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita tadahkan kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertanda dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati, God bless you. Tuhan Yesus baik.